Mau penyakit hati ya ada dalam Quran, mau penyakit fisik ya ada dalam Quran sebenarnya. Tidak tuh penyakit hati ada dalam Quran, fisik di rumah sakit. Loh, bukan seperti lengkap Quran itu ya. Sebenarnya lengkap, cuma banyak orang itu nggak mau mikir aja tentang isi Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz izin mau tanya ini. Sebenarnya ini dari anaknya teman saya, Pak Ustadz. Jadi teman saya bercerita bahwa anaknya yang wanita itu mengalami satu penyakit penebalan pada dinding rahimnya, Pak Ustadz. Sehingga anaknya ini selalu bleeding, menstruasi. Mensnya lama lah. Iya lama, karena menurut keterangannya itu ada penebalan pada dinding rahim. Nah, kami mohon pencerahan Pak Ustadz, kira-kira itu disebabkan oleh apa, seperti itu Pak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang kalau anak itu belum umur 45, itu apalagi dia belum menikah, kalaupun sudah menikah, ya nggak apa-apa, tapi di bawah umur 45, insya Allah si anaknya temenmu itu, insya Allah itu ada urusan, ada masalah, ada dosa lah, tepatnya ya. Yeah. Tepatnya ada dosa dengan orang tuanya. Oh, umurnya berarti masih muda? Masih muda, kan Ya. Rata-rata anak-anaknya teman saya itu Belum ya ada 45 Iya. ya. Kalau itu mah tua banget gua aja. 30 atau 35-an, 20, 30-an lah. Iya Pak Ustadz, benar. Nah, saya mengklasifikasikan penyakit pada wanita itu kalau di rahim biasanya ada dosa dengan ayahnya. Oh, Di rahim. Di rahim. rahim dengan ayah Pak Ustadz. Ya, kemudian kalau dengan ibunya, tempat penyakitnya nanti di daerah ovarium. Oh, Ada tetangga saya malah katanya rahimnya diangkat, apa ada itu Ustaz? Ada memang. Jadi penebalan dinding rahim, dinding rahim yang harusnya itu umpamanya anggap aja 0,0 tipis lah. mili, tipis gitu. Ini kok membengkak. Nah, itu biasanya ada pembengkakan di situ. Bisa aja pembuluh-pembuluh darahnya itu besar, Oh, mengembang gitu. mengembang sehingga dinding rahimnya seperti itu, sehingga bisa menjadikan menstruasi ini nggak berhenti-berhenti. Nah, kalau itu di dinding rahim, urusannya dengan ayah. Biasanya, insya Allah urusannya dengan ayah biasanya. Karena memang di rahim itu dia fungsinya akan memegang embrio, istilahnya memegang sel telur yang sudah dibuai oleh sperma itu kuat sekali, kokoh. Nah, tipe kokoh dipegang di rahim itu kan tipe laki-laki, melindungi istilahnya. Makanya insya Allah hubungannya dengan ayahnya biasa, dan memang relatif lebih dari 90% itu memang dengan ayahnya, lebih ya. Nah, kemudian apa yang bisa dinding rahim itu menebal? Nah, biasanya dia menolak ayahnya. Gimana itu Pak Ustadz, menolak ayah? Menolak aja. Jadi, mamanya ayahnya itu punya keinginan dengan ini, dia nolak, nggak mau. Ini terhadap nasihat ayahnya atau apanya itu Pak Ustadz? Banyak bisa nasihat. Tapi kalau nasihat ditolak tidak seperti itu. Kalau nasihat. Enggak langsung ke dinding rahim gitu Pak Ustadz maksudnya? Sebenarnya ke situ, cuma tidak Fatal, gitu. langsung gitu loh. Yang langsung itu biasanya menolak tapi dengan marah. Oh, ada unsur marah. Ya, ada marah gitu. Menolak ada unsur marah. Marah ini yang gimana? Yang nebel dinding rahim. Marahnya dia yang diam tapi nolak. Oh, lebih parah. Ya, tapi kalau yang marahnya diungkapkan itu yang bleedingnya.
Oh, gitu ya. Dua jenis ya. Ada dua jenis. Jadi insya Allah kalau dia dinding rahimnya menebal, kemudian ada bleeding, berarti dia marah disimpan ada, marah menolak, maksudnya menolak disimpan ada, menolak dengan omongan juga ada. Aduh. Jadi insya Allah itu. Jadi bisa aja itu dengan bapaknya. Insya Allah nanti kalau ditanyain, kalau bapaknya bilang, iya anakku memang begitu, nah itu harus ditata, dikasih nasihat. Dan kemudian anakmu kok bisa seperti itu sifat emosionalnya di mana adanya. Kalau sifat emosionalnya seperti bapaknya, ya bapaknya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jika anaknya itu mewarisi genetik bapaknya. Kalau itu ada pada istrinya, ibunya, ya dikasih tahu istrinya, ini sifatmu yang emosional, ya, agar ibunya mohon ampun kepada Allah Ta'ala, agar sifat-sifat emosional, marah, kaku itu dimohonkan ampunan agar Allah mengampuni. Nah, itu memang harus begitu caranya. Dan kenapa Allah itu menyuruh kita selalu mohon ampun? Ya karena kita harus belajar dari dosa-dosa yang kita lakukan sebenarnya. Jadi kalimat wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Lah itu kalau mohon ampun, emang mohon ampun nggak ada dosa dari mana? Kan lucu. Kayak kalau mohon ampun kan pasti ada dosa, ada perbuatan dosa. Maksudnya itu. Nah itu akan berhubungan dengan sakit yang diindap oleh seorang manusia. Nah itulah obatnya dari Allah itu, yaitu sifat sebenarnya yaitu. Mau penyakit hati ya ada dalam Quran, mau penyakit fisik ya ada dalam Quran sebenarnya. Tidak tuh penyakit hati ada dalam Quran, fisik di rumah sakit. Loh, bukan seperti lengkap Quran itu ya. Sebenarnya lengkap, cuma banyak orang itu nggak mau mikir aja tentang isi Quran. Hafal tapi nggak mau mikir sebenarnya. Ya mikir tapi nggak ketemu ya, karena nggak dapat hidayah aja. Jadi intinya adalah kita itu diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk mohon ampun, diajarkan oleh Rasulullah juga. Jadi apa? Memang mohon ampun dari mana? Kan dari dosa. Emang kalau kita nggak punya dosa, ngapain kita mohon ampun, kan begitu? Iya. Kalau dia dosa kepada orang tuanya, melawan beneran, dinasihati melawan, nggak mau keras, besok tabrakan. Maksudnya nanti dia akan tabrakan. Persoalan nanti tabrakannya masih diinginkan hidup atau meninggal, itu hanya Allah aja. Kalau memang dilihat nggak manfaat, ya bablas. Seperti itu. Dan itu semua yang ada di sekitar kita itu pelajaran dari Allah Ta'ala. Pelajaran, agar kita mau belajar sebenarnya. Jadi tidak ada yang namanya orang tabrakan kemudian ada jin darah ini, kerajaan jin. Tidak ada. Tidak ada, insya Allah. Jadi yang suka di YouTube di jalan tol ini itu bohong. Iya, benar. Bohong itu. Jadi tidak ada. Semua kejadian yang fisik dan sesuatu yang bisa ngambil nyawa orang itu bukan kerjaan jin, itu Allah beneran. Allah mengizinkan istilahnya. Karena kesalahan yang orang itu lakukan. Iya, nggak mungkin enggak. Karena Allah juga melihat yang ibaratnya orang-orang non Muslim aja yang baik-baik, lemah lembut, ya sehat-sehat aja. Tapi yang non Muslim yang emosional ya sama dengan Islam. Ya keok dia pasti. Cuma beda aja. Ya kalau di sana memang ya begitu, yang di sini ya mengingat aja bahwa kamu masih ada dosa ini seperti itu. Jadi nanti titip pesan sama temenmu bahwa anakmu insya Allah itu dari satu penebalan dinding rahim itu insya Allah dari menolak ayahnya. Gitu. Nah, kamu bisa tanya, emang masalah apa sih kok kamu selalu ditolak? Nanti bisa cerita kok. Bisa cerita. Nggak tahunya temanmu ngomong, aku tuh pengen nikah lagi. Ya nolak anaknya pasti. Jadi sebenarnya yang awal-awal mesti introspeksi orang tua atau si anaknya ini, Pak? Ya kan, ini di sini kan saya tidak tahu nih persoalannya apa, tapi kan saya tahu tentang kejadian itu. Betul.
kejadian itu analisa saya adalah anaknya menolak bapaknya. Menolak dengan marah pasti. Bukan menolak hanya diem. Kalau menolak diem, efeknya itu panjang, lama, puluhan tahun. Tapi kalau menolak itu dengan emosional, cepat. Apalagi kalau anaknya itu sholatnya tertib. Ini hanya umpamanya temenmu itu nggak taunya yang laki-laki itu, bapaknya itu yang laki-laki itu dia pengen nikah. Nah jelas ya anaknya kan nggak siap kalau lihat bapaknya nikah, kan gitu. Jadi menolak ayahnya ini, kalau kata menolak kan artinya ada sesuatu dari ayahnya yang disampaikan, menolak anak. Ataukah si anak ini udah terlanjur atau udah kadung nggak suka sama ayahnya, jadi apa aja dia ditolak, nggak seperti itu ya? Kalau itu menolak itu kan ya itu bisa seperti itu juga bisa. Tetapi kalau ini langsung kemudian umpama kalau saya menghadapi kasus seperti itu saya tanyain. Kalau ketemu sama anaknya sih bisa lebih gampang ya. Oh menolak papamu di mana, di posisi apa? Nanti dia cerita. Gitu loh. Jadi ini ada penolakan si anak kepada dan dengan orang tuanya, khususnya dengan ayahnya itu dia nolak, cuma nggak tahu nolaknya apa. Nah, karena kamu kasusnya itu cerita seperti itu ya masih ngambang walaupun sebenarnya udah mulai ketemu. Tinggal kamu nanti tanya, anakmu itu menolak kamu, masalahnya apa? Nah, nanti dia bisa cengar-cengir kok itu. Mudah-mudahan nanti teman saya mau bercerita jujur, lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Iya, jadi biasanya gitu menolak itu seperti tapi menolak kalau hanya cuma ngomong biasa ya biasa aja, waktunya masih panjang. Dari pengalaman Pak Ustadz ini yang Pak Ustadz sering ini, apakah memang Allah memberikan kesembuhan setelah Pak Ustadz beri nasihat seperti itu, Pak Ustadz? Jadi kalau dia itu baru sebulan, 2 bulan atau 3 bulan ya atau 5 bulan lah, insya Allah masih kalau si anaknya nurut dengan nasihat saya, di mana nasihat saya itu kan memang nasihat yang memang ya dari Quran dalam hadis gitu-gitu. Kalau dia nurut ya insya Allah Allah memberikan jalan keluarnya dengan mulai berhenti seperti itu. Saya pernah itu jadi nanganin seseorang, dia bleeding sudah muda nih, berapa bulan. Anak muda nih Pak. Ya kalau dibilang anak muda ya enggak lah. Bleeding itu udah hampir 3 bulan, 3 bulanan lah bleeding. Enggak berhenti. Saya cuma ngomong umur udah di atas 45 ini berarti biasanya dengan suaminya. Nah, kalau dengan suami bisa Pak Ustadz? Bisa. Kalau jengkelnya sejak menikah kan bisa. Loh kan bisa. Loh suaminya itu kaku, loh ya bisa. Bisa ya. Kalau umpamanya kamu ini umpama ya, kamu punya istri kaku, diajak ngomong susah, loh kamu bisa bludek. Kebalik ya. Kebalik ya. Jadi kalau umpamanya istrimu, kamu tuh kaku, mau diajak ngomong ini, pokoknya kesannya itu kalau kamu itu ngomong sama istrimu, istri itu salah terus. Lah kan dia nyimpen marah. Benar. Kecuali istrimu jengkel terus hilang. Hilang maksudnya marahnya cepat hilang gitu ya. Nah itu bleedingnya lama. Tapi kalau umpamanya marahnya itu berkepanjangan terus dari mulai nikah seperti itu, wah bleeding beneran itu. Dan itu bisa menjadikan jalan menuju kanker. Seperti itu sebenarnya. Tapi dilihat ya nanti. Nah, di situ bleeding insya Allah dari sana. Tapi bukan bleedingnya ya, penebalan dinding rahim insya Allah itu dengan ayahnya. Karena bleeding itu bisa aja dengan ibunya juga bisa. Ya bisa aja itu emosional sesaat ya marah ngomel-ngomel itu dengan ibunya bisa. Itu nanti dapatnya ya kanker leher rahim atau kanker serviks istilahnya. Makanya nanti titip pesen sama temenmu bahwa itu dari dia menolak ayahnya. Nah, tinggal nanti dikorek emang marah kenapa nolak kamu kenapa gitu. Udah jujur aja. Nanti kan dia akan ngomong, kalau kamu nggak jujur ya nggak bisa. Kemudian dinasehati anaknya, kemudian saling minta maaf, dan ayahnya ridho kepada anaknya, jangan cengeng. Insya Allah mudah-mudahan anaknya diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa sembuh normal. Kalau nggak percaya saya tak suruh ketemu Pak Ustadz.
Jadi seperti itu nanti disampaikan aja. Caranya gimana ya, si anaknya itu nanti minta maaf kepada ayahnya setiap hari 2 kali, pagi malam, dan tulus untuk berubah. Dan ayahnya nanti kalau memang, oh ini umpamanya benar gini, ayahnya itu umpamanya temenmu itu memang benar mau nikah, ini kalau cerita ini benar gitu ya, ya harus dinasihatin, ya hati-hati seperti kayak gitu. Ya, gimana caranya anak itu tidak emosional waktu itu, ya gimana caranya lah kan gitu ya. Tapi bapaknya tetap menikah itu maksudnya Pak Ustadz? Saya nggak perlu dibicarain di sini gitu ya. Tapi intinya kan sakitnya dulu aja. Baik. Ya, disampaikan seperti itu, mohon ampun terus-menerus kepada Allah Ta'ala, minta maaf pada bapaknya, dan berjanji untuk tidak melakukan itu lagi semata-mata lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bisa menjadi obat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Kami mohon ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.